Kita masuk sekarang pada materi yang pertama. Jadi itu baru pendahuluan ya Bapak Ibu. Karena saya pikir ini adalah hal yang paling penting. Kita mulai dengan yang pertama. Saya mulai dengan karya ilmiah. Tapi tenang Bapak Ibu, yang kita bahas adalah karya ilmiah populer. Ini susunan penyampaian ini dimulai dari laras bahasa yang paling kaku, terus kemudian turun menjadi laras bahasa yang paling lentur. Siapa yang ada kemungkinan menulis karya ilmiah? Kalau menurut saya hampir semua orang di Indonesia yang mengikuti jenjang pendidikan sampai dengan S1 minimal. Sewaktu kita mengambil jenjang pendidikan S1, Bapak Ibu paling tidak dipaksa untuk menulis karya akhir. Sebenarnya itu adalah cara institusi pendidikan untuk memaksa kita belajar bagaimana caranya menulis ilmiah. Kita coba lihat apa saja potensi yang bisa Bapak Ibu kembangkan untuk menulis karya ilmiah dalam tanda petik ya. Nah, jadi pendekatan yang saya lakukan karena ini memang topiknya, temanya itu yang diinginkan adalah Bapak Ibu nanti bisa juga terdorong untuk menjadi wirausaha dalam hal menulis. Saya akan berfokus pada jenis-jenis tulisan yang bisa dibuat untuk sebuah laras dan kemudian bagaimana cara menulisnya. Karya ilmiah secara definisi adalah tulisan hasil litbang dan atau tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis. Ini ada beberapa bagian di sini. Pertama, jenisnya. Hasil litbang, kemudian ada tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis. Kalau menurut saya, kalau disederhanakan, kita cukup ambil yang terakhir aja, pemikiran sistematis. Jadi tulisan ilmiah itu adalah tulisan sistematis. Bisa dituangkan oleh perseorangan atau kelompok. Nah, yang paling penting nih yang terakhir nih, memenuhi kaidah ilmiah. Ini definisi dari LIPI. Apa saja kaidah ilmiah itu? Ada 6 kaidah ilmiah. Bukan berarti bahwa semua tulisan lain tidak perlu mengikuti kaidah ilmiah ya. Cuman di dalam penulisan ilmiah, ke-6 ini sangat dikedepankan. Ini salah satu yang nanti akan membedakan tulisan ilmiah dengan esai misalnya. Itu yang akan membedakan. Pertama, logis. Esai logis nggak? Logis, sama. Cuman di dalam karya ilmiah, logis ini sangat dikedepankan. Kita mengikuti sebuah pola pemikiran yang runtut. Lalu yang kedua adalah objektif. Bagaimana kriteria objektif? Kalau objektif ini kan diperbandingkan dengan subjektif. Ini yang membedakan, salah satu yang membedakan antara karya ilmiah dengan esai. Kalau karya ilmiah, itu kita melakukan pendekatan dengan data. Kita akan lebih banyak mengedepankan data. Sementara ketika kita menulis esai, tujuan utama esai itu adalah memang menyampaikan gagasan penulis. Jadi yang dikedepankan adalah bagaimana cara penulis membuat karyanya. Seorang penulis ini saya pernah dengar di sebuah siniar, saya lupa itu siniarnya apa. Siniar itu podcast ya Bapak Ibu. Ada yang bilang begini, bahwa seorang penulis esai itu modal utamanya adalah tidak boleh baper. Kenapa begitu? Karena dia bebas untuk mengungkapkan pikirannya dalam bentuk tulisan. Jadi ya dia bebas dong, dia harus menerima ketika ada orang yang memiliki pendapat lain. Dulu karena mungkin saya lebih banyak berkecimpung di bidang penulisan ilmiah ya, itu saya kadang-kadang agak baper kalau menerima pendapat orang yang berbeda dengan saya di Twitter. Itu sudah lama ya, sekitar 2010 sampai 2012 itu. Karena saya baru belajar bahasa, ketika ada orang yang mempermasalahkan kaidah bahasa yang saya sampaikan, saya agak baper. Saya kemudian bilang, dari mana teorinya gitu kan? Saya bilang gitu. Kalau sekarang saya makin santai. Menurut saya sekarang, ya sudah saya menyampaikan apa yang saya baca. Kalau ada orang yang pendapat lain, silakan dan silakan saja kemukakan alasannya. Saya nanti akan mengambil putusan kalau alasannya itu hanya berdasarkan pendapatnya, ya saya mungkin bisa mengabaikan ya. Tapi kalau kemudian dia menunjukkan bahwa, oh ini ada loh rujukan yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya waktu itu karena saya rujukannya adalah buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, di sana ditulis ketika kita menggunakan klausa yang diawali kata bahwa, setelahnya itu kita tidak perlu menggunakan koma. Contoh nih, kalimat yang diawali dengan kata bahwa. Bahwa sebelum makan kita harus mengucapkan doa, selalu disampaikan ibu
sebagai nasihat. Boleh tuh kita buat kalimat seperti itu. Nah, bahwa di situ bagian yang diawali dengan bahwa itu berfungsi sebagai subjek. Saya bilang, karena saya membaca dari buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, antara subjek dan predikat tidak diberikan koma. Jadi setelah klausa bahwa bahwa sebelum makan kita harus membaca doa, itu saya tidak memberikan koma. Ada yang kemudian menanggapi di Twitter, itu harusnya pakai koma udah, dia bilang gitu. Karena saya udah nggak baper, yang saya lakukan adalah saya tanya, oh iya ya, baca di mana? Saya tanya gitu. Ternyata sumbernya itu adalah dia baca dari bukunya J.S. Badudu. Ya sudah, berarti saya bilang, kalau gitu berarti antara Pak J.S. Badudu dengan Badan Bahasa itu ada perbedaan pendapat. Tuh. Ya kita terima. Nah itu salah satu yang perlu kita perhatikan. Ini juga salah satu sikap mental yang menurut saya bagus. Ketika kita menulis, begitu kita menghasilkan sebuah kalimat, kita tidak bisa mengatur bagaimana orang menginterpretasikan kalimat kita tersebut. Ini berbeda dengan ketika kita berbicara. Sewaktu kita berbicara itu kan kita bisa kemudian memperbaiki, enggak maksud saya begini. Kita bisa, tapi begitu kita menulis, setelah selesai menulis ya kalimat itulah yang kemudian akan dimaknai orang. Sang penulis tidak punya kesempatan untuk menjelaskan kepada orang lain, enggak maksud saya itu begini. Jadi ini yang menyebabkan ketika menulis kita berusaha membuat kalimat kita tidak ambigu. Kecuali kalau memang itu yang kita harapkan. Kadang-kadang yang saya lihat memang ada orang-orang yang sengaja menulis dengan kalimat yang ambigu, politikus terutama. Tapi jangan sampaikan kepada mereka ya. Kemudian kembali ke sini, jadi setelah itu sistematis. Kita menyusun karya ilmiah dengan sistematis. Andal, bisa diandalkan. Artinya ketika orang ingin tahu ini benar nggak ya apa yang dinyatakan, itu orang bisa membaca rujukannya. Lalu terencana. Bukan berarti bahwa tulisan lain tidak terencana. Tapi kalau kita menyusun karya ilmiah, biasanya kita harus mengumpulkan data. Dan pengumpulan data itu memerlukan waktu. Inilah yang menyebabkan kenapa penulisan karya ilmiah itu perlu direncanakan. Dalam praktiknya, misalnya saya menulis di Narabahasa, semua tulisan yang ada di situs webnya Narabahasa itu menggunakan pendekatan ilmiah populer. Jadi, walau bagaimanapun, kami harus selalu berusaha mencari datanya. Ini saya tulis ya, kalau Bapak Ibu berminat, bisa nanti cek di situs web kami. Nanti juga kita coba lihat beberapa situs web lain yang menyajikan artikel ilmiah populer. Terus terakhir, akumulatif. Artinya di dalam penulisan ilmiah, mungkin ilmiah populer, yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan karya-karya lain yang sudah pernah muncul. Apa saja hasilnya? Jenis karya ilmiah dapat kita bagi menjadi dua. Yang non-buku dan yang buku. Ini menurut TRIB 2017. Ini kenapa saya berikan rujukan, karena dalam penulisan ilmiah kan kita harus memberikan rujukan ya. Ada non-buku dan buku. Karya non-buku itu bentuknya laporan, makalah, artikel, ini hasil litbang. Ada juga kesarjanaan. Nah, ini tidak termasuk ilmiah populer karena ini biasanya pasti masuk ilmiah murni. Nggak mungkin kita buat karya kesarjanaan dengan cara ilmiah populer. Saya waktu itu pernah dapat cerita dari seseorang, Mbak Windy Aristanti namanya. Mbak Windy ini salah seorang penyunting senior. Mbak Windy bilang waktu dia kuliah dulu, dia sempat waktu dia pertama kali menulis karya akhirnya dia menggunakan pendekatan bercerita. Karena memang dia itu jago bercerita, storytelling. Mbak Windy bilang, waktu dia tanya ke dosen bimbingnya, boleh nggak menulis karya ilmiah dengan gaya bercerita? Pembimbingnya kebetulan aliran kreatif ya. Kemudian dia bilang, kata pembimbingnya boleh. Tapi waktu diajukan kepada para penguji, Mbak Windy diminta untuk mengubah cara dia menulis. Jangan gini, penulisan ilmiah itu punya kaidah sendiri. Nah, ini yang kita perhatikan nih. Jadi memang ada beberapa bidang penulisan yang pakemnya itu nggak bisa diubah-ubah. Yang sudah jelas adalah kesarjanaan, karya kesarjanaan. Lalu ulasan. Ulasan ini berupa resensi dan lain-lain. Karya ilmiah berikutnya adalah buku. Ini ada bahan ajar, pengayaan, dan kompilasi.
nanti waktu kita membahas tiap topik, saya akan berusaha menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sebenarnya jenis-jenis karya yang bisa kita hasilkan itu apa aja. Ini karena saya lihat pesertanya sangat heterogen dan ketertarikan orang mungkin akan berbeda-beda. Setelah jenis-jenis, yang kemudian perlu kita pahami adalah apa bedanya antara karya ilmiah populer dan karya ilmiah murni. Yang jelas, kalau kita ingin menulis dan dikonsumsi oleh masyarakat umum, kita akan menggunakan pendekatan ilmiah populer. Lihat ya, jadi kalau pembacanya adalah masyarakat umum, kita akan menggunakan karya ilmiah, ini karya ilmiah populer. Karya ilmiah murni itu kita gunakan untuk menyasar penguji, akademisi, dan peneliti lain. Apa dampaknya? Waktu menulis ilmiah populer, bahasa yang kita gunakan harus bahasa yang umum. Ini salah satu yang seringkali membuat saya agak terenyuh ya waktu membaca tajuk rencana atau kolom opini di dalam media massa, surat kabar. Kolom opini di media massa itu kerap ditulis oleh akademisi. Dan yang terjadi, akademisi itu kemudian tidak bisa memisahkan antara menulis untuk umum dan menulis untuk awam. Menulis untuk karangan ilmiah. Bahasa yang digunakan harus lebih lentur mestinya. Kemudian penyajiannya lebih fleksibel, menggunakan contoh kasus dan lain-lain. Contoh-contoh ilmiah populer nanti yang akan kita lihat ya, beberapa contohnya. Ini ada artikel, resensi, diktat, modul, buku teks, bunga rampai. Mungkin saya akan berfokus kepada karya ilmiah populer, karena ini yang tampaknya nanti akan paling banyak potensinya untuk dihadirkan oleh Bapak Ibu sekalian. Artikel, ini contoh. Sebentar, oke. Judulnya menyeramkan ya, menyelami linguistik forensik. Seperti yang sudah saya tuliskan sebelumnya dalam ini, linguistik forensik jadi menjelaskan. Tapi gaya bahasa yang digunakan itu lebih cair ya. Yang membedakan di sini adalah dia menulis nih, ini rujukannya dari mana gitu. Pendekatannya tidak seilmiah, tulisan ilmiah murni, tapi tetap menggunakan kaidah-kaidah keilmiahan. Ini contoh artikel. Lalu ini adalah ulasan. Ini Bapak Ibu bisa lihat alamat situsnya, Cinema Poetica. Nanti kalau mau bisa dilihat, ini resensi. Resensi bisa dari buku, bisa dari film, dan menggunakan pendekatan ilmiah. Bahasa yang digunakan populer, lihat, bahkan semesta disajikan lewat dua panorama yang kontras. Ya, mungkin ya agak sedikit ilmiah ya. Tapi secara umum ini lebih bisa dipahami oleh orang awam. Bapak Ibu, kemungkinan yang mungkin latar belakangnya adalah guru, akademisi, penulisan dua jenis karya ini kemungkinan akan lebih mudah untuk Bapak Ibu terapkan. Artikel dan resensi. Diktat dan modul. Ini juga yang berprofesi sebagai dosen kemungkinan akan perlu membuat ini, diktat dan modul. Tapi kalau saya perhatikan semakin ke sini kegemaran untuk membuat diktat dan modul ini berkurang. Sekarang ini dosen dan guru itu lebih banyak membuat tayangan salindia. Kalau dilihat kan ada perbedaan besar nih antara diktat modul dengan salindia. Salindia itu slide. Kalau kita membuat salindia, kita tidak perlu mengarang narasi. Yang kita lakukan adalah kita mengkristalkan konsep-konsep yang ingin kita sampaikan, kemudian kita menggabungkan itu dengan visualisasi. Kemampuan untuk membuat diktat dan modul itu makin lama makin menurun. Dosen dan guru itu sekarang semakin terbiasa untuk membuat visualisasi. Ini bukan hal yang buruk ya, maksudnya ya ini bagian dari perkembangan cara kita mengajar, tapi sebenarnya dulu keharusan untuk membuat diktat dan modul ini membuat guru dan dosen terampil untuk menulis. Kalau sekarang kurang kalau saya lihat. Ini contoh diktat dan modul. Narabahasa juga punya modul, cuman ini kami buat untuk pelatihan-pelatihan tertentu. Lalu buku teks dan bunga rampai. Ketika mendengar kata buku teks yang ada dalam pikiran kita, mungkin kita menyamakan dengan buku teks dalam bahasa Inggris. Buku teks dalam bahasa Inggris ini textbook ya disebutnya. Ini di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai buku ajar.
Jadi istilah buku teks itu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah science book. Apa itu? Itu adalah kumpulan tulisan, jadi mirip dengan bunga rampai. Ini adalah tulisan yang dibuat dengan pendekatan ilmiah populer. Ada cukup banyak, ini bukan, ya saya ingin menunjukkan saja bahwa buku saya yang saya buat itu juga melakukan pendekatan ilmiah populer. Lalu jenis karya berikutnya, nggak ada. Ternyata ini. Jadi ini beberapa jenis tulisan ilmiah populer yang bisa Bapak Ibu buat. Artikel dan resensi, ini paling gampang dibuat. Terus salah satu situs web yang sering memuatnya, ini mungkin saya tampilkan sedikit, nanti Bapak Ibu bisa coba untuk jelajahi. Salah satu situs web yang sangat konsisten untuk memuat tulisan-tulisan ilmiah populer adalah The Conversation. Ini saya berikan tautannya ya. Ini saya kasih contoh. Nih. Ini memang situs web yang mengkhususkan untuk penulisan ilmiah populer. Nanti Bapak Ibu jadi bisa mendapat gambaran ilmiah populer itu seperti apa sih. Saya berikan ini karena menurut saya mereka menerapkan standar yang paling tinggi untuk penulisan ilmiah populer. Jadi tidak usah khawatir kalau tidak bisa mengikuti gaya mereka. Ini contoh ya. Jumlah pengidap diabetes terus naik. Mengapa nasi jadi tertuduh utama di Asia? Ini sering dikemukakan kan. Kita bilang jangan banyak makan nasi kalau nggak mau kena diabetes. Nah, ini adalah penelitian ilmiahnya. Lihat yang menulisnya juga cukup ini ya, memiliki jabatan yang cukup bisa memberikan kredensial. Tapi di sini cara penulisannya coba. Tiap detik setidaknya 5 orang meninggal akibat diabetes di dunia. Sekitar 537 juta orang hidup dengan diabetes dan seterusnya. Kalimat pembukanya dibuat untuk menarik perhatian orang dan seterusnya. Ini cukup panjang, tapi karya ilmiah populer itu biasanya tidak terlalu panjang karena sulit untuk orang memahami ya cerita yang terlalu panjang. Dan paragraf-paragrafnya juga dibuat tidak panjang-panjang ya. Nih lihat satu paragraf itu ada yang 1 kalimat, ada yang 2 kalimat. Ini berbeda dengan ilmiah murni yang biasanya 1 paragraf itu panjang. Dalam salah satu buku itu Pak Joko Saryono kalau saya tidak salah memberikan patokan bahwa di dalam penulisan ilmiah, ini hasil temuan beliau. Di dalam tulisan ilmiah rata-rata minimum kalimatnya itu 1 paragraf itu terdiri atas 5 kalimat di dalam sebuah buku ajar. Kita kembali ke tayangan presentasi. Tadi kita sudah lihat beberapa hasil dari penulisan ilmiah, khususnya ilmiah populer. Ini merupakan laras bahasa yang paling kaku yang kita bahas. Nanti kita akan bahas yang lebih lentur. Kita mulai dari sini biar Bapak Ibu bisa dapat standar yang paling tinggi dulu. Baru kemudian kita makin lama makin menurunkan kelenturannya. Ketika kita ingin menyusun karya ilmiah, coba kita lihat bagaimana tahapan penyusunannya. Kita mungkin baginya menjadi 3 tahap. Sebenarnya pembagian 3 tahapan ini bisa kita lakukan untuk penulisan apapun. Kalau saya lihat, waktu kita menyusun tulisan apapun, yang pertama kan kita berpikir dulu kan, kita mau bikin apa ya? Kadang-kadang begitu kita berpikir, yang kita lakukan, kita langsung menulis. Bisa, kita bisa melakukan itu. Terutama kalau kita menulis sesuatu yang memang sudah ada di pikiran kita. Menulis memoir misalnya. Ya sudah, kita tidak perlu berpikir panjang, merencanakan segala sesuatu, kita tulis saja. Yang kita lakukan hanya menceritakan pengalaman kita. Beda halnya kalau kita menulis dengan dasar ilmiah. Kita perlu mencari data. Kita perlu persiapan. Jadi secara umum, tahapan penulisan bisa kita bagi jadi 3. Persiapan, penyusunan, dan penyelesaian. Kalau kita buat dengan cara yang gampang, mungkin persiapan itu kita menggunakan otak kiri. Kita menggunakan otak logis. Lalu penyusunan itu kita menggunakan otak kreatif, otak kanan. Penyelesaian kita menggunakan otak kiri lagi. Jadi kiri, kanan, kiri. Tapi ini bukan berarti bahwa hanya bagian otak itu yang kita gunakan ya dalam satu tahapan, tapi yang lebih dominan. Bagaimana kita melakukan persiapan? Yang paling sering itu adalah cari ide. Ketika menulis ilmiah populer, biasanya ide yang paling gampang itu adalah dengan kegelisahan. Kita gelisah terhadap sesuatu. Bapak Ibu pasti, saya pikir dalam sehari-hari itu punya kegelisahan.
macam-macam kegelisahannya. Misalnya, dan kegelisahan itu mungkin muncul dari apa yang kita saksikan atau kita temukan sehari-hari. Saya ambil contoh, pernah penasaran nggak kenapa orang Indonesia itu menyebut ketika bilang kecewa, dia bilangnya itu patah hati. Padahal orang Inggris nyebutnya broken heart. Kok kita sebutnya hati, tapi orang penutur bahasa Inggris nyebutnya heart. Kenapa kita nggak bilang patah jantung? Kenapa? Itu sederhana kan ya. Terus misalnya, kenapa banyak orang tertarik dengan kehidupan selebritas? Kenapa banyak orang kepo? Padahal kan mereka bukan siapa-siapa. Atau kemarin misalnya ada baru aja nih, ada viral tuh kan, ada yang bilang bahwa mereka dilecehkan, ada pelecehan seksual, tapi ternyata setelah diselidiki ternyata enggak. Kenapa dengan adanya sarana akun, ada istilahnya akun manifest namanya, akun untuk memberikan kesaksian, itu banyak digandrungi dan banyak orang yang berbohong melalui itu. Kenapa itu muncul? Nah, itu contoh bagaimana kegelisahan. Kalau di sini dilihat misalnya ada generasi baru, terus kita yang generasi-generasi sebelumnya itu akan membuat stereotipe. Ini apa sih sifatnya Gen Z? Kalau yang saya lakukan sekarang, saya nanya. Anak saya kebetulan Gen Z, jadi yang saya lakukan saya nanya. Saya pernah waktu itu kan, saya gemas melihat warga net sekarang ketika bertanya itu kayaknya nggak ada sopan santun. Saya tanya ke anak saya, emang kalau kamu penasaran dengan sesuatu itu pasti nanya kenapa? Banyak sekali tweet saya yang kemudian ditanggapi oleh kalangan Gen Z ini dengan satu kata, misalnya, kenapa? Nggak, kalau bagi saya itu kurang sopan, minimal, oke, ini bisa saya pahami, ada alasannya nggak, misalnya begitu kan? Tapi ini benar-benar cuma satu kata. Ternyata memang bagi generasi Z, mereka itu selalu penasaran dengan segala hal. Dan kalau mereka belum menemukan jawaban terhadap rasa penasaran mereka, mereka itu biasanya gelisah. Nah, ini salah satu yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Kita memanfaatkan kegelisahan kita untuk kemudian menghasilkan karya. Yang paling penting adalah, karena kita ingin karya kita ini dibaca, kita harus membuat karya yang akan menarik orang. Kalau Tempo ini mungkin merumuskannya ini dengan 2 kata. Sebuah tulisan itu harus penting dan menarik. Penting dan menarik itu 2 hal yang kayaknya sederhana, tapi sulit untuk diwujudkan. Apa saja yang perlu kita lihat sewaktu kita ingin menulis karya ilmiah populer? Ini sebenarnya bisa kita terapkan untuk segala jenis tulisan ya. Yang menarik orang itu ada beberapa hal di sini, kebaruan, segala hal yang baru, sedang tren, sedang banyak dibahas orang, itu akan selalu menarik untuk diangkat. Jadi tanyakan dulu kepada diri kita waktu kita ingin menulis sesuatu, ini sesuatu yang baru atau enggak? Kalaupun lama, nanti ada beberapa hal yang bisa kita soroti juga. Kebaruan yang pertama. Kemudian eksklusivitas. Ini biasanya berkaitan dengan suatu informasi yang hanya kita miliki. Kalau kita baru melakukan penelitian terhadap hal tertentu misalnya. Kemudian hanya kita yang tahu isu tersebut. Itu menjadi sarana kita untuk kita buat menjadi bentuk tulisan. Nanti saya akan tunjukkan sebuah penelitian sederhana yang dilakukan oleh seseorang. Jadi ketika kita bicara masalah ilmiah populer, jangan takut bahwa itu akan menyita waktu. Ada cukup banyak isu yang bisa kita telaah dengan waktu yang tidak terlalu lama. Ketika kita melakukan penelaahan sendiri, yang modal yang kita miliki adalah bahwa itu eksklusif, hanya kita yang memiliki informasi tersebut. Lalu kedekatan dengan lokasi, ini juga sesuatu yang akan menarik orang. Ketika kita mengangkat topik yang lokal di sebuah daerah, pembaca dari daerah tersebut atau pembaca yang mungkin sedang tidak ada di sana tapi berasal dari daerah tersebut akan tertarik. Ini yang menyebabkan banyak media massa membuat cabang-cabang lokal, misalnya seperti Tribun. Tribun itu ada juga cabang-cabang lokalnya kan, atau Jawa Pos dengan adanya keluarga koran
yang berakhiran pos, lampu pos misalnya, atau radar. Kemudian ketenaran. Kalau Jessica makan di warteg, itu akan menjadi topik yang menarik. Tapi kalau Ivan Lanin makan di warteg, itu nggak akan menarik. Jadi ketika sesuatu dilakukan oleh orang, orang terkenal, itu akan menarik. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai bahan. Kita ambil sesuatu yang dilakukan untuk ilmiah populer ya. Ilmiah populer itu kan pada dasarnya kita harus mencari alasan ilmiahnya atau mengupas lah paling tidak. Kemudian keunikan. Ini juga sangat mendorong orang untuk membaca tulisan. Daya pikat manusia, human interest, ketika ini berhubungan dengan emosi dan lain-lain. Konsekuensi atau dampak, konflik, ini saya masukkan semua karena berbagai aspek ini mungkin akan bisa kita ramu. Dari semua aspek ini kita bisa ambil 2 atau 3 yang bisa menjadi faktor pertimbangan. Seperti saya sampaikan tadi, pertimbangan kelayakan tulisan ini bukan hanya diterapkan pada tulisan ilmiah populer, ini juga salah satu yang digunakan oleh wartawan ketika mereka membuat sebuah berita. Mereka ini disebutnya dengan kelayakan berita atau newsworthiness. Kalau dalam tulisan mungkin ya kita bisa buat umumnya namanya kelayakan tulisan ya. Bentar. Nah, setelah kita punya gagasan tadi, berangkat dengan 1 kata atau 2 kata. Saya pernah waktu itu saya buat tulisan tentang, oh itu esai sih maksudnya, masuknya ke dalam esai. Oh, kalau yang artikel ilmiah populer misalnya gini, pertanyaan yang muncul itu kenapa kata dalam bahasa Indonesia, karena topiknya linguistik itu yang menjadi ketertarikan saya, kenapa kata dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang bisa berubah sifat. Misalnya gini, kalau kita perhatikan kata lelaki, laki-laki ya, kata laki-laki itu kan kata benda, ya seorang laki-laki, kita bilang gitu. Tapi dalam beberapa kasus, kata laki-laki bisa berubah menjadi kata sifat. Dia laki-laki banget deh. Nah, di situ kan kita sebagai kata sifat tuh kita munculnya. Kenapa bisa muncul fenomena seperti itu? Kenapa sebuah kata bisa berubah sifatnya? Atau misalnya kita kata membaca. Kata membaca itu termasuk kata kerja. Ia membaca buku. Tapi ia bisa juga menjadi kata benda, misalnya membaca buku itu bermanfaat. Nah, kenapa bisa muncul fenomena itu? Dari rasa penasaran tersebut, kemudian saya baca rujukan. Saya baca rujukan dan setelah itu saya buat artikel ilmiah populer. Bentar, saya tunjukkan wujud artikelnya. Nah, ini bisa memberi gambaran pada Bapak Ibu bagaimana sebuah rasa penasaran itu bisa mendorong kita untuk menyusun tulisan. Nah, ini sebentar ya. Oke. Saya beri contoh biar kita nggak teori aja, Bapak Ibu juga bisa melihat contohnya. Ini contoh. Judulnya, Kamu Terlalu Baik Untukku. Judulnya kayak judul cerpen ya. Tapi ini tulisan ilmiah populer sebenarnya. Kalau dilihat di sini, yang dilakukan, ini sebentar. Kata terlalu pada kalimat yang acap dilontarkan ketika menolak cinta seseorang itu membuat bingung. Saya berangkat dari sesuatu yang menarik perhatian pembaca. Ini salah satu kiat untuk menulis ilmiah populer. Cari saat pembuka yang menarik. Ternyata orang terjebak. Begitu dia sampai bawah, penjelasannya penjelasan ilmiah. Meskipun kemudian akan dijabarkan dengan pendekatan yang dengan bahasa yang lebih santai. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa berangkat dari sebuah kegelisahan, lalu kita menjadikan itu sebuah tulisan. Nah, yang kemudian kita pikirkan setelah kita mendapatkan itu, bagaimana cara kita menggarap hal tersebut. Tadi contohnya saya sampaikan kan, kegelisahan saya melihat bahwa sebuah kata itu bisa berganti kelas kata. Bagaimana cara menggarapnya? Kita bisa membahas topik, ini yang paling gampang. Kita bahas topik, topiknya adalah perubahan kelas kata. Ya udah, kita bahas topik itu. Kemudian bisa juga dengan menyelesaikan masalah. Ini kalau misalnya kita berangkat pada masalah. Misalnya kita berangkat, anak sekarang ini banyak banget yang healing ya. Emang nggak ada cara lain buat menyembuhkan kegelisahan jiwa?
gitu. Nah, itu bisa kita buatkan sebagai penyelesaian masalah. Atau bisa juga dengan pendekatan kronologi, menjelaskan sesuatu dengan runtut. Bisa juga pemikiran pendapat, ini semi esai, dan bisa pembandingan. Pembandingan ini kalau kita mau menunjukkan dua hal, mengontraskan dua hal. Ini merupakan beberapa hal yang bisa kita lakukan penggarapannya. Kemudian sewaktu kita menjabarkan, ini sebenarnya adalah teknik untuk semua jenis tulisan. Kita bisa dengan 4 pendekatan: deskripsi, narasi, eksposisi, atau argumentasi. Ini Bapak Ibu yang sempat belajar mungkin atau masih ingat pelajaran bahasa Indonesia, mungkin masih ingat ini ya: deskripsi, narasi, eksposisi, dan argumentasi. Nah, setelah itu kita akan mengumpulkan bahan. Kadang-kadang kita terjun langsung menulis tanpa memikirkan kita dapat bahan dari mana. Untuk penulisan selain ilmiah, hal tersebut mungkin bisa kita lakukan. Tapi waktu kita ingin menulis dengan ilmiah, paling tidak kita perlu mengumpulkan sumber-sumber rujukan. Kalau kita membuat esai itu seringkali bisa muncul dari pikiran sendiri. Ya udah, pokoknya pendapat kita tidak perlu pendapat orang lain. Nah, kalau seperti itu ya kita bisa dibilang tidak terlalu perlu sumber. Tapi kalau kita mau menulis ilmiah, mau tidak mau kita harus mengumpulkan sumber. Di sini kita lihat sumber itu bisa dibagi menjadi sumber primer dan sekunder. Dari namanya saja sudah terlihat bahwa primer itu kan biasanya lebih tinggi daripada sekunder ya. Jadi penulisan ilmiah itu lebih baik memang mendapatkan sumber primer. Tapi kalau itu tidak didapat, kita bisa menggunakan sumber sekunder. Sumber sekunder dari mana? Gampang, ini kita bisa riset daring. Internet sekarang menyediakan fasilitas yang luar biasa. Kita bisa mencari data, bisa mencari rujukan. Hanya biasanya kadang-kadang orang itu enggan untuk membaca lebih dahulu. Dalam penulisan ilmiah, misalnya penulisan tesis, gitu ya. Saya kan membimbing penulisan tesis juga. Kadang-kadang ada mahasiswa yang bertanya, Pak, cari rujukannya dari mana? Saya akan menjawab, ya justru itu yang harus dilakukan oleh orang yang membuat tesis. Orang membuat tesis itu tidak bertanya rujukannya dari mana, tapi dia mencari rujukan tersebut. Kalau kemudian dosen bimbingnya harus memberikan rujukan, ya itu ya dosen bimbingnya lah yang membuat tesisnya. Ini sumber sekunder. Ada cukup banyak sekarang, apalagi kalau saya ingat dulu waktu saya menyusun tesis 2012, untuk mencari sumber rujukan sulit. Yang sering dilakukan harus mencari sumber-sumber yang berbayar. Sekarang sumber-sumber yang gratis itu banyak sekali bisa ditemukan di internet. Sumber primer dari mana? Survei, kuesioner, wawancara, diskusi, observasi. Kalau kita ingin menulis artikel ilmiah populer yang dibuat dengan santai, paling tidak mungkin yang bisa digunakan sebagai sumber adalah wawancara. Alih-alih hanya menyajikan pendapat kita bisa bertanya kepada orang. Ini paling tidak menggambarkan bahwa yang kita tulis itu bukan melulu berasal dari pemikiran kita, melainkan itu juga kita dapat dari orang lain. Kenapa kalau kita baca berita, di dalam berita itu hampir selalu dicantumkan pernyataan dari narasumber? Itu adalah cara wartawan untuk menunjukkan bahwa karya ini bukan isapan jempolnya. Ini merupakan karya yang dia verifikasi, dia ambil kutipan dari narasumber. Kemudian setelah bahan, dari bahan tadi kan kita akan berusaha menyarikan. Ini salah satu tahapan penting dalam persiapan. Kalau saya biasanya, kalau saya menulis ilmiah populer, saya baca, sambil saya baca itu saya sudah membuat draft tulisan. Saya buka Word-nya, lalu apa yang saya baca itu saya tulis. Kalau kita hanya membaca dan kita tidak tuliskan, biasanya tulisan itu tidak nempel di dalam kepala kita. Nah, bagaimana cara saya meringkas? Itu ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Setelah membaca, saya bisa mengambil kutipan langsung. Kalau dari situs web, ini paling gampang. Saya salin tempel dari situs webnya, terus saya cantumkan. Bisa juga parafrasa. Nanti kita akan lihat bagaimana cara melakukannya. Bisa juga dengan ragangan. Ini biasanya saya terapkan waktu saya membaca buku. Ketika membaca buku, saya biasanya juga membuat sinopsis. Walaupun sinopsis itu seringkali tidak saya terbitkan, tapi minimal sambil saya membaca, sambil saya berusaha menangkap sarinya.
Dan yang terakhir yang paling sulit adalah buat ringkasan. Dari kebiasaan membaca buku, sebenarnya Bapak Ibu tuh sudah punya modal untuk membuat tulisan loh. Coba misalnya gini, kita bisa buat target. Setiap selesai membaca buku, kita coba buat resensi dari buku itu atau rangkuman dari buku itu. Dan cara pembuatannya sebenarnya sederhana. Kita bisa membuatnya misalnya cukup dari apa yang kita tangkap. Kan nggak perlu kita kemudian telusuri seluruh buku itu dan kita tuliskan sama persis dengan apa yang mau disampaikan oleh sang penulis. Kita bisa ambil dari sudut pandang kita saja. Nah, bagaimana caranya? Membaca itu kunci untuk menulis. Jadi ini kenapa saya cantumkan ini pada bagian pembuka. Saya ingin kebiasaan untuk membaca, kemudian menyarikan apa yang kita baca itu menjadi kebiasaan pada Bapak Ibu semua. Waktu itu pernah ada yang bertanya, saya itu nggak suka baca Pak, bisa nggak saya jadi penulis? Saya akan jawab dengan tegas dan saya yakin semua penulis lain akan menjawab dengan tegas, jawabannya tidak bisa. Seorang penulis harus seorang pembaca yang rajin. Bisa nggak? Saya itu senangnya nonton YouTube, nonton TikTok, bisa nggak saya nulis dari sumber itu? Atau saya mikir-mikir sendiri, bisa nggak saya menulis dari sumber itu? Bisa, tapi tulisannya saya jamin akan sangat dangkal. Itu satu. Kemudian cara penyajian kalimatnya itu pasti tidak akan menarik orang. Ketika kita membaca, ada beberapa hal yang kita dapat. Yang pertama, kita akan bisa melihat bagaimana cara orang menyajikan pikirannya dengan cara yang lebih terstruktur. Kalimat yang dibuat di dalam tulisan berusaha mengurangi ambigu. Jadi seorang penulis itu pasti berusaha membuat kalimat yang efektif. Ini berbeda dengan kita mendengarkan orang. Dalam bentuk lisan, kalimat yang disusun orang seringkali tidak efektif. Jadi ya tadi yang saya bilang, yang saya lihat sekarang kecenderungan orang, tulisan-tulisan yang dibuat para penulis pemula, itu banyak yang mencerminkan cara dia berbicara. Kalimatnya panjang, banyak kata seru, kemudian banyak ejaan, kata baku yang menggunakan ejaan pasar, seperti itu. Setelah tahap persiapan, kelihatannya panjang ya, tapi sebenarnya ini bisa kita lakukan sambil jalan. Setelah tahap persiapan yang kita lakukan adalah kita mulai menyusun. Di dalam penyusunan, kita akan memperhatikan beberapa hal. Tahap pertama yang kita lakukan, mungkin kita akan memilih judul. Bisa saja judul ini berbeda dengan tema yang kita ambil ya. Ini contoh. Saya pernah baca sebuah tulisan yang menarik, yang di situ dia bahas di London itu tidak kelihatan bahwa ada pengembangan kota, karena kotanya sudah statis dan tidak berkembang lagi. Tapi ternyata dari amatan penulis ini, kegiatan pengembangan di kota London ini justru berpusat di bawah tanah. Dan ini dianggap sebagai sebuah citra keelitan. Nah, ini yang kemudian menarik untuk diangkat oleh sang penulis tersebut. Ini bukan saya ya, ini saya baca tulisan, kemudian saya berusaha merekonstruksi bagaimana sang penulis itu mengembangkan idenya. Idenya berangkat dari tadi, bahwa dia melihat kecenderungan bahwa ada kegiatan pengembangan di bawah tanah yang dilakukan oleh orang-orang di London. Kemudian dari rencana tulisan tersebut, dia berusaha membuat kerangka. Dia bahas kan bagaimana arsitektur atau perkembangan kota London. Terus karena dia sudah punya dugaan bahwa ini dilakukan oleh orang-orang yang berpunya, ya kemudian mencari siapa saja kalangan tersebut. Terus yang terakhir dia bahas yang pembangunan ruang bawah tanah tadi. Ketika kemudian dia tuangkan itu dalam bentuk judul, ada beberapa pilihan yang bisa dia kembangkan. Nah, yang pelajaran yang bisa kita lihat di sini adalah ketika kita sudah punya ide tersebut sebenarnya sangat berpotensi untuk kita kembangkan menjadi berbagai jenis tulisan bergantung pada sudut pandang kita. Judulnya pun akan mencerminkan kemana kita mau mengarahkan tulisan tersebut. Ini contoh misalnya,
Ada yang judul pertama, ini berfokusnya adalah pada trennya. Judul kedua, ini berfokus pada kapannya. Judul ketiga, ini berfokus pada arah, kan? Jadi setiap pemilihan judul itu akan menggambarkan ke sudut mana kita akan mengembangkan tulisan kita tersebut. Setelah judul, yang perlu kemudian kita pikirkan adalah bagaimana kita membuka tulisan. Topik pengembangan paragraf ini seringkali ditanyakan. Menurut saya, sama seperti semua bagian lain dalam tulisan, kita bisa saja menyusun teori yang sifatnya preskriptif untuk paragraf pembuka. Tapi semua jenis tulisan, semua bagian tulisan itu pada dasarnya harusnya teorinya itu dikumpulkan dengan kita membaca cukup banyak tulisan lain. Dari situ kita akan bisa melihat mana tulisan yang menarik pembukanya. Ini beberapa model yang mungkin pernah saya temukan ya. Jadi teknik untuk membuka sebuah tulisan itu bisa bermacam-macam. Yang paling lazim digunakan itu dengan bentuk ringkasan. Dengan bentuk ringkasan kita bisa membahas sebuah topik, misalnya tadi ya, misalnya saya mau membahas tentang perubahan kelas kata di dalam bahasa Indonesia. Saya bisa mulai dengan penjelasan perubahan kelas kata itu apa, terus saya buat ringkas. Itu teknik yang paling gampang. Kemudian bisa juga penonjolan. Penonjolan ini dengan kita mengambil satu aspek tertentu. Dengan pelukisan atau ilustrasi, dengan anekdot, cerita, dengan pertanyaan, bagaimana cara ini bekerja? Misalnya itu pertanyaan. Dengan kutipan juga bisa, contoh kita ambil kutipan pernyataan dari seseorang. Saya waktu itu pernah menulis dengan mengambil kutipan dari Twitter misalnya. Bisa juga dengan amanat langsung. Ini mirip dengan ringkasan. Ini contoh pembuka. Judul artikelnya Kode Rumit yang Mengubah Dunia. Ini sebenarnya artikelnya menceritakan QR code atau kode QR. Di dunia yang serba cepat ini, semakin banyak pemilik usaha kecil yang menggunakan teknologi dan cara-cara kreatif untuk mengembangkan dan menjalankan bisnis mereka. Salah satu cara mereka melakukan ini adalah kode QR, Quick Response Code. Bagaimana kode QR membawa perubahan besar pada usaha-usaha kecil dan menengah. Ini contoh pembuka. Di sini bisa kita lihat, yang pertama di sini dia menggunakan pendekatan pertanyaan. Ini lazim nih. Di dalam penutup sebuah pembuka tulisan, kalimat pertanyaan akan membuat orang penasaran. Apa jawabannya? Kemudian dia akan meneruskan untuk membaca tulisan. Tubuh utama. Tadi kita sudah buat kalimat pembuka, tubuh utama adalah mengelaborasi apa yang mau kita sampaikan. Kita bisa, yang pertama jelas kita harus bagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya sangat menyarankan untuk menulis artikel ilmiah populer, usahakan selalu bagi menjadi subbagian. Jadi jangan buat karangan yang panjang, nggak ada bagiannya. Sama dengan paragraf, subbagian atau subjudul membuat pembaca memiliki tempat untuk bernapas. Dia akan punya jeda, waktu jeda. Dia akan menarik napas, dia akan berusaha mencerna apa yang disampaikan. Nah, ini contoh bagaimana subjudul bisa dikembangkan. Tadi ini pada artikel yang sama, pertama dia mengapa kode QR sama dengan bisnis. Ini alasan, berarti mengapa. Terus kemudian ada kendalanya, apa yang menjadi masalah. Lalu bagaimana melakukan transaksinya. Kemudian sejarah pembuatan, kemudian bagaimana penjual dan efektivitas kode QR. Nah, dengan membaca subjudul-subjudul ini, pembaca itu memiliki gambaran apa yang akan diceritakan oleh sang penulis. Ketika kita menulis, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengambil pendekatan, ya udah saya nulis, saya bercerita aja langsung. Nah, ketika kita selesai, coba bagi pikiran-pikiran kita itu menjadi kelompok-kelompok. Dan usahakan kemudian kita bisa membagi menjadi subjudul. Kalau tulisannya pendek, misalnya 500 kata ya, 500 kata itu mungkin jadinya sekitar 7-8 paragraf. Kita masih bisa menyelipkan sekitar 2 atau 3 subjudul tuh untuk tulisan yang panjangnya sekitar 500 kata.
Terakhir penutup. Penutup ini yang pertama jangan gunakan kata penutup karena ini ilmiah populer. Gunakan paragraf bergaya pamit, lalu selipkan kata-kata yang merampungkan dan sisipkan kalimat pertanyaan untuk membuat orang itu berpikir. Ini contoh penutup. Ini bercerita tentang pemanfaatkan kode QR tadi ya, masih lanjutan dari tadi. Ini ya kalimat penutupnya nggak kelihatan sebagai penutup ya. Evan, seorang seniman tato di New York, mengakhiri dengan dari awal hingga akhir saya ingin menato dengan lancar dan teknologi sebagai kode QR memungkinkan klien saya untuk mendapatkan pengalaman terbaik yang mereka bisa. Yang dilakukan di sini adalah dia dia menggunakan pernyataan dari orang sebagai penutup dan dia yang untuk menyiratkan bahwa ini adalah penutup adalah pemilihan kata ini, mengakhiri dengan ini. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat teks, hal yang berikutnya perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menambahkan hal-hal yang bisa memperkaya tulisan kita. Di sini ada bentuk ilustrasi dan kita juga bisa melakukan penulisan ulang. Kita akan melakukan penyuntingan. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan sewaktu kita melakukan penyuntingan. Di sini kita lihat kita perlu memastikan originalitas tulisan. Kadang-kadang kita itu mengumpulkan bahan tulisan dengan membaca tulisan orang lain. Lalu sewaktu kita mulai menulis, Bapak Ibu akan menyalin tempel dari berbagai tulisan. Ini tulisan spaghetti istilahnya. Tidak bisa dicegah, ya maksudnya apalagi dengan sekarang tuntutan seorang penulis makin besar ya. Tapi itu pasti akan terdeteksi ketika sebuah tulisan itu hanya dibuat dengan cara menempelkan dari berbagai sumber. Apa yang akan terlihat? Hubungan antara satu bagian dengan bagian lain itu akan lemah. Itu yang seringkali saya lihat. Banyak tulisan seperti itu, bahkan ketika saya berkesempatan menjadi penilai untuk artikel makalah jurnal yang disampaikan, itu juga banyak penulis yang hanya mengumpulkan dari berbagai tulisan lain. Jangan. Yang dilakukan adalah minimal kita berusaha melakukan parafrasa atau penyesuaian. Lalu sesuaikan gaya selingkung. Beberapa media massa, beberapa media penerbitan itu memiliki gaya spesifik. Nah, coba lihat gayanya. Untuk memastikan bahwa tulisan bisa dimuat, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Pertama, pastikan momentum. Kalau kita membuat ulasan tertentu untuk sebuah hal yang sedang meledak misalnya, kita bisa melihat mungkin pembahasan tentang hal itu. Misalnya sekarang ini kan sedang ada G20. Kalau kita membahas topik yang berhubungan dengan G20, kemungkinan besar itu akan ditanggapi orang. Atau yang sedang naik daun, yang akan sedang kita hadapi nanti misalnya Piala Dunia sepak bola. Kita buat kajian misalnya bagaimana mencegah cedera di dalam sepak bola. Itu juga mungkin akan menarik orang. Kemudian yang bisa dilakukan adalah perbarui referensi. Yang namanya, kadang-kadang gini, kadang-kadang kita pernah membuat sebuah tulisan, kemudian tulisan itu nanti berkembang pada masa depan. Saya pernah kemarin melihat sebuah tulisan, bagaimana caranya mencari rujukan di internet. Ternyata itu tulisan tahun 2011. Bagus tulisannya, dia memberikan beberapa sumber rujukan lain, tapi sayangnya beberapa situs web itu kemudian sudah ditutup. Nah, ini yang perlu kita pastikan. Kadang-kadang sewaktu kita menuliskan, kita juga mencantumkan tautan ke tempat lain. Nah, itu juga perlu dipastikan bahwa tautan itu masih mutakhir. Mau tidak mau, sewaktu menulis ilmiah populer, Bapak Ibu mesti cukup paham dengan pengutipan. Yang perlu kita perhatikan, cara pengutipan ternyata ada berbagai macam. Ini kita lihat yang sebelah kanan, ada pengutipan dengan cara apa, American Psychological Association, ada Cikego, ada Modern Language. Perhatikan beda ya. Ini ada koma, ini tidak ada tahun. Kemungkinan besar Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui adalah cara penulisan apa, karena ini memang yang paling banyak diterapkan di Indonesia.
Caranya sederhana kan, kita cuma menuliskan namanya, terus tahunnya di belakang. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan nama dan tahun, karena seorang pengarang atau penulis itu bisa saja dia menulis atau menyatakan beberapa hal dan tidak pada tahun yang sama. Jadi jangan hanya misalnya Lanin pernah menyatakan bahwa tahunnya itu harus kita cantumkan. Bagaimana penulisannya? Ini ada beberapa cara penulisan, bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa pada bagian akhir. Kemudian cara pengutipan itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Yang saya anjurkan adalah dengan penulisan tidak langsung. Penulisan tidak langsung ini disebut juga parafrasa. Kenapa begitu? Karena penulisan langsung biasanya itu kadang-kadang terjebak dengan alat untuk menilai plagiarisme. Alat penilai plagiarisme itu kan akan mendeteksi kesamaan tulisan kan. Kalau kita benar-benar salin tempel dari tulisan aslinya meskipun itu kita tandai sebagai kutipan, mesin itu tidak bisa mengenali. Jadi lebih baik kita buatnya dalam kutipan yang tidak langsung atau bentuknya parafrasa. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ada 3 pertanyaan, dijawabnya mungkin udah. Dari pertama ada dari Ibu Ice Eriora, udah, bila tulisan ilmiah seperti buku teks dibuat dalam bentuk storytelling, apakah memungkinkan? Oke, karena tadi kalau kita lihat kan buku teks itu disajikan dengan ilmiah populer. Dia bukan ilmiah murni. Dia tidak termasuk dengan tadi yang seperti contoh saya berikan karya akhir kan. Jadi boleh, harusnya boleh. Nah, perkara apakah itu kemudian sudah bisa diterima oleh orang Indonesia atau tidak, ya tentunya setiap perubahan gaya itu pasti memerlukan waktu ya untuk pembiasaannya. Semoga terjawab. Kalau misalnya masih ada tanggapan, Ibu Ice boleh langsung ketik saja di ruang obrolan mungkin ya. Selanjutnya yang kedua ada dari Ibu Lin ANT. Apakah boleh menggunakan kata yang termasuk dalam ragam cakap dalam penulisan? Penulisan apa saja yang bisa menggunakan ragam cakap udah? Tadi saya sudah sampaikan kan, mungkin ini diajukan pertanyaannya sebelum saya sampai kepada topik itu. Jadi kalau kita kembali ke Salindia halaman 2, ini saya tayangkan. Di sini kita bisa lihat diksi ya, pilihan kata. Yang harus menggunakan kata baku yang tercantum di dalam KBBI itu mulai laras bahasa bisnis. Ini mulai dari sini. Laras bahasa yang di bawah, jurnalistik, kreatif, dan sastra, itu menurut saya ya, mungkin ahli bahasa lain akan berpendapat berbeda. Menurut saya itu boleh sekali menggunakan laras bahasa, pilihan kata yang lebih santai. Contoh nih misalnya, kita tahu bahwa yang baku itu kaos untuk menyatakan jenis pakaian. Tapi karena pertimbangan SEO, Search Engine Optimization atau optimisasi mesin mencari, wartawan kemudian memutuskan untuk menggunakan kata kaos. Itu boleh. Kemudian waktu kita menulis iklan atau menulis konten media sosial, kita akan berusaha menyamakan dengan audiens kita. Jadi kita menggunakan bahasa yang lebih santai. Apalagi waktu kita menggunakan laras bahasa kreatif. Nah, sasaran Bapak Ibu kemana? Kalau misalnya artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer itu ya berarti kan dia masuk ke dalam perkawinan antara ilmiah dan jurnalistik. Kalau menurut saya kalau untuk ilmiah populer itu sebenarnya kita bisa harusnya itu menggunakan pilihan kata yang kita ambil standar yang lebih tinggi aja, ilmiah. Atau juga yang diperlukan nanti kan adalah bagaimana kita mengatur cara kita bertutur kan. Tapi waktu Bapak Ibu membuat konten media sosial, membuat ini, itu menggunakan pilihan kata yang tidak baku pun boleh, asal punya alasan yang jelas. Nah ini yang ingin saya sampaikan nih. Kadang-kadang orang itu menggunakan kata itu bukan karena dia punya alasan, ya sudah dia belum tahu aja ya kata bakunya apa. Begitu ditegur oleh editor, alasannya yang penting pesannya sampai gitu. Jangan begitu. Jadi kita melakukan pelanggaran benar-benar dengan pertimbangan yang matang. Semoga menjawab ya. Pertanyaan terakhir di sesi kali ini mungkin sebelum kita istirahat jeda, ini dari Bapak atau Ibu Nurholis. Kalimat pembuka apakah harus ada masalahnya? Tidak harus sih. Kita bisa saja itu kemudian maksudnya masalah yang eksplisit tidak harus. Kita bisa saja membuatnya itu dalam bentuk, contohnya anekdot lah. Anekdot itu kan bercerita. Kita menceritakan sebuah potongan adegan di dalam kehidupan yang
Kemudian nanti kita akan jabarkan di dalam tulisan kita. Misalnya gini, saya pernah buat tulisan waktu itu tentang perbedaan antara pementoran dan mentoring dan coaching. Pakai bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya mentoring itu pementoran, bahasa coaching itu pendampingan. Saya mulainya itu dengan dialog. Saya mulainya dengan bercerita tentang anak saya. Suatu hari siang itu Arka mendatangi saya dan meminta saya untuk menjelaskan bagaimana cara menulis artikel. Saya menjelaskan kepadanya dan kemudian istri saya lewat. Istri saya berkata, "Loh, kok nanya lagi ke ayah?" Ternyata sebelumnya anak saya sudah mengajukan pertanyaan yang sama kepada istri saya. Terus oleh istri saya waktu itu ditanyanya adalah, "Kamu mau nulis apa? Terus menurut kamu gaya menulis yang tepat seperti apa?" Jadi ternyata ada dua gaya menjawab yang berbeda antara saya dan istri saya. Istri saya karena dia adalah seorang coach, dia itu menjawab itu dengan memancing sang penanya. Sementara saya, karena saya kebiasa mengajar, yang saya lakukan adalah memberikan instruksi. Oh, kamu harusnya gini, gini, gini. Jadi saya mulainya itu dengan anekdot, dengan sebuah kejadian di dunia nyata. Itu kan tidak menceritakan masalah kan? Itu mulainya dengan ini dan penjelasannya, kemudian penjelasan yang menggunakan pendekatan ilmiah. Saya lihat dari rujukan mana gitu. Jadi tidak harus menggambarkan masalah secara eksplisit. Terima kasih. Semoga terjawab tadi dari pertanyaan Bapak atau Ibu Kolis. Baik, sekarang sudah pukul 10:43. Mungkin kita bisa istirahat, bisa jeda sebentar. Untuk Bapak Ibu ada yang mungkin mau ke toilet, minum, atau makan pendapat sebentar, silakan. Nanti kita akan berkumpul pada pukul 10:58. 10:11 mungkin ya, supaya bulat. Silakan Bapak Ibu, nanti pertanyaannya akan ditampung dan akan dijawab pada sesi selanjutnya. Silakan Bapak Ibu, terima kasih. Udah, selamat beristirahat.